rumah, tak ada tempat tinggal. Saya bercakap pasal Jakarta, Indonesia, ibu negara Indonesia yang dah banyak berubah. Di Indonesia ni ramai orang yang baik-baik, yang peramah. Mas, Pak, saya puji negara Indonesia bukannya untuk dapatkan follow ataupun engagement. Untuk apa? Ini bukanlah perbandingan di antara Indonesia dan Malaysia, dan bagi saya ini merupakan salah satu ungkapan yang sangat-sangat jujur, hasil apa yang diperhatikan dan juga membuat penilaian. Guys, sering kita lihat di sosmed orang-orang di Malaysia mungkin mengungkapkan kemajuan Indonesia karena Indonesia adalah salah satu negara terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan perkembangan dan prestasi yang signifikan dalam berbagai bidang, guys. Nah, pasti ada beberapa alasan mengapa orang-orang di Malaysia dapat menyatakan kemajuan Indonesia, ya kan? Jadi itu salah satu ungkapan dari orang Malaysia. Jadi bagaimana ceritanya, guys? Saya juga penasaran ya untuk melihat bagaimana reaksi dan juga respon dari orang Malaysia. Ini saya lihat, guys, di TikTok, yaitu Abang Abdullah Jamadi, guys ya. Jadi jangan lupa kita akan follow, guys. Follow TikToknya dan kita akan lihat bagaimana ungkapan beliau saatnya ketika berada di Indonesia. Jadi tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Yo guys. Sekarang ni saya berada di Jakarta, Indonesia. Jakarta, so kalau korang guys, tengok kat Jakarta, Indonesia ni memang maju habis weh. Banyak bangunan tinggi-tinggi. Jalan raya dia pun cantik. Cantik jalan raya dia. Jalan dekat sini memang cantik. Dari segi susunan jalan. Lepas tu laluan bas dia kat tengah nampak. Ni laluan bas dia. So maknanya dari segi public transport dekat Jakarta ni memang efisien. Paling menariknya, orang-orang muda dekat sini semua kerja bagus-bagus, beramah. Lepas tu nampaklah keikhlasan mereka bekerja. Pergi mana-mana semua ada polis. So kadar jenayah kat sini pun tak tinggi dah. Dan ramai juga orang Indonesia yang kaya-kaya kat sini. Kereta Alphard, Wayfire, Honda, Toyota tu kereta biasa je. Kita kalau kat Malaysia pakai Toyota, pakai Honda, dianggap orang kaya kan? Dekat sini Toyota ke Honda ke kereta common. Nampak gayanya negara Malaysia ni dah banyak ketinggalan dah. Bulan Oktober ni akan ada kereta api laju. So rakyat dah boleh pakai dah kereta api laju. Dan yang paling menarik dekat Indonesia ni, tiada isu perkauman. Orang Cina, orang India ataupun apa-apa bangsa yang ada dekat Indonesia ni semua bercakap Indonesia. Baru betul satu Indonesia. Hang tu tengok Jakarta semata, pergi tengok seluruh Indonesia, lepas tu bandingkan balik dengan Malaysia. Kita cakap pasal Jakarta bang. Kita cakap pasal Jakarta. Dia seumpama macam kau suruh cakap pasal KL, lepas tu kau suruh tengok satu Malaysia, termasuk Sabah, Sarawak, lepas tu negeri-negeri yang kadang-kadang jalan pun tak siap. Dan setiap negeri ada je kawasan-kawasan pedalaman yang orang dia hidup susah. Kira lah sekaya mana pun negara tu masih ada wujudnya orang miskin. Jepun ke, Korea ke, Australia ke, New Zealand ke, mana-mana negara yang konon-kononnya kaya, dekat kawasan pedalaman tu pun banyak orang miskin. Bukan tu je, homeless pun banyak, yang tak ada rumah, tak ada tempat tinggal. Saya bercakap pasal Jakarta, Indonesia, ibu negara Indonesia yang dah banyak berubah. Dan orang Indonesia pun banyak yang kaya-kaya ni. Korang tengok ni. Ni kereta Alza, nampak? Awak kan Alza dia, Daihatsu Alza. Indonesia berubah disebabkan rakyat dia ramai merantau. Pergi ke negara luar, lepas tu bawa balik duit masuk ke dalam negara. Kalau korang nak tahu, orang-orang Indonesia ni kalau pergi ke money changer, diorang tukar USD weh. USD. Itulah masalah mata wang yang menjadikan kita berkasta. Seumpamanya kalau negara tu mata wang dia rendah, seumpama macam tarafnya rendah. Kalau mata wang tu tinggi, konon-konon negara tu taraf dia tinggi. Tak semestinya gitu ya. Tak semestinya gitu. Itu sebab saya kata negara Indonesia dah banyak berubah. Kalau pemimpin kita terlalu selesa, akhirnya negara kita ketinggalan lah bang. Puji dulu biar terbang lepas baru kau banting, lepas tu puas. Saya kurang ngerti apabila saya puji negara Indonesia tetapi ramai warga Indonesia yang tak selesa. Disuruhnya pula saya ni cari kekurangan di Indonesia. Kita kalau nak cerita pasal kekurangan, semua negara ada kekurangan. Bagi tahu saya, negara mana yang sempurna? Bagi saya, dekat Indonesia ni banyak sangat perubahan. Kalau saya berbual dengan warga-warga tempatan di sini, terutamanya di Jakarta ataupun di Bandung, mereka kata 10 tahun yang lepas Indonesia berbeza. Tapi sekarang banyak kemajuan.
dan perubahan dekat Indonesia. Daripada segi ekonominya, dari segi pendidikannya, sangat banyak perubahan. Walaupun jurang antara yang kaya dan miskin masih jauh, tetapi dah tidak terlalu jauh macam dulu. Kalau dulu ya, yang kaya terlalu kaya, yang miskin terlalu miskin. Bayangkan di negara Malaysia, penduduknya hanya 30 juta aja. Itu pun ramai di kalangan warga negara Malaysia yang tak puas hati dengan pemerintah. Tidak puas hati, benar. Cuba bayangkan pemerintah yang ada di Indonesia perlu jaga hampir 300 juta jiwa manusia. Nak puaskan hati semua orang memang tak boleh. Sebelum saya datang ke Jakarta ataupun Bandung, ramai yang kata suruh hati-hati sebab banyak pickpocket dan sebagainya. Tetapi bila saya sampai di sini, apa yang dibayangin tu tak seperti yang dibayangkan. Di Indonesia ni ramai orang yang baik-baik, yang peramah, mas, pak, cara cakapnya lembut. Mungkin sebab saya pergi ke Jakarta dan Bandung saja. Orang-orang yang bekerja di sini pun kebanyakannya semua orang-orang muda dan bersemangat kerja. Hormati orang, ramah. Ramah mereka bukannya disebabkan saya ni warga asing. Yelah, konon-konon foreigner mereka ramah, tak. Sebenarnya mereka ramah kepada semua orang, termasuk orang-orang tempatan. Daripada segi budaya kerja di sini memang bagus, terutamanya di kalangan orang muda. Dan saya perhatikan di kalangan orang muda pun banyak yang berpendidikan tinggi di sini. Jadi tak heranlah dalam masa yang singkat negara Indonesia banyak perubahan yang sangat baik. Saya puji negara Indonesia bukannya untuk dapatkan follow ataupun engagement. Untuk apa? Bukannya ada apa-apa bisnes pun yang saya buat dekat negara Indonesia ni. InsyaAllah saya akan datang ke negara Indonesia lagi. Dan saya teringin untuk jumpa di kalangan ustaz-ustaz yang ada di sini, terutamanya Ustaz Adi Hidayat. Saya memang respect betul Ustaz Adi Hidayat. Teringin sangat nak jumpa dia, teringin sangat nak salam dia, nak peluk dia. InsyaAllah doakan saya supaya saya diberikan peluang untuk bertemu dengan beliau. InsyaAllah. Oke guys, demikianlah sebentar tadi yang sudah kita reaction ya guys ya. Jadi apa yang kita dapat saksikan, ini adalah orang Malaysia guys ya, memberikan ungkapan tentang kemajuan Indonesia, memuji tentang ekonomi, pendidikan dan sebagainya guys ya. Dan itu merupakan salah satu bagi saya ungkapan yang sangat-sangat jujur, hasil apa yang diperhatikan dan juga membuat penilaian saatnya ketika berada di Jakarta, Indonesia guys. Jadi banyak perkara yang sudah berubah dari segi jalan rayanya, dari segi gedung-gedungnya, dan apa yang saya dapat lihat juga Abang Abdullah ini sangat-sangat memuji ya dari segi keramahan guys, orang-orang dari Indonesia. Bukan setakat karena hanya dia disebabkan sebagai orang asing yang datang ke Indonesia, tetapi semua ya, tidak kiralah sama ada orang tempatan ataupun orang asing, tetap orang kata ramahnya itu bagi saya sangat-sangat sama. Jadi itu merupakan salah satu pengalaman dari orang Malaysia, yaitu Abang Abdullah Jamadi. Dan saya juga mempunyai beberapa banyak pengalaman ketika berada di Indonesia, yaitu terutamanya di Jakarta. Jadi apa yang saya dapat lihat dari segi gedung-gedungnya, dari segi wisata, tempat-tempat yang menarik, dan bahkan saya juga pernah sampai di Bogor guys, yang melihat dengan suasana yang begitu dingin di atas kaki bukit, dan itu kita dapat lihat bagaimana suasana perubahan ketika kita berada di Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Abang Abdullah Jamadi ini, kalau kita lihat dari segi kekurangan, hampir semua guys ya, di mana-mana pun negeri guys pasti akan ada kekurangan. Dan apa yang kita dapat lihat ini memberikan satu impact yang bagi saya sangat-sangat positif, apa yang diceritakan oleh Abang Abdullah Jamadi. Jadi kita jadikan sebagai satu menambahkan wawasan bagi kita semua, karena ini merupakan pengalaman dan ungkapan kata-kata daripada Abang Abdullah ini sangat-sangat jujur, dan ia memberikan satu kesempatan untuk menilai sejauh mana perubahan yang besar dari negara Indonesia ini. Jadi guys, menurut kalian bagaimana? Saya sangat-sangat terinspirasi apa yang diungkapkan oleh Abang Abdullah Jamadi ini, karena ia bisa memberikan satu kata-kata baik dan juga memberikan satu penilaian yang bagi saya itu adalah pengalaman saatnya ketika berada di Indonesia, khususnya di mana guys, yaitu ibu kota negara Indonesia, yaitu di Jakarta. Ini bukanlah perbandingan di antara Indonesia dan Malaysia, dan bagi saya ini merupakan salah satu pengalaman beliau saatnya berkunjung ke Indonesia, bukan perbandingan guys. Jadi bagi saya itu saja guys. Jadi menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar guys. Jadi insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia.
I live in Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.